Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin menampilkan skrip tugas sosiologi kami yang berhubungan dengan hubungan disosiatif, yaitu yang berjudul lelah. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Putri, nomor absen 4 sebagai storyteller. Perkenalkan, nama saya Hafsa Putri Suherli sebagai Kala, yaitu sebagai sahabat Disa. Perkenalkan, nama saya Kirania Talita Nugroho menggantikan peran Sabrina Zahra Kazima sebagai Disa. Perkenalkan, nama saya Kayla Linvia sebagai Burara. Perkenalkan, nama saya Raditya Pratama. Saya berperan sebagai Rama. Saya Rafli Bima Rizkianto menggantikan Dawa Chandra Kirana sebagai Vandra, pelaku bullying. Pada suatu hari, ada dua orang sahabat yang bernama Disa dan Kala. Kala adalah sahabat yang baik dan Disa punya sejak kecil hingga sekarang. Mereka berdua adalah seorang remaja SMA yang sedang menduduki bangku kelas 2 SMA. Keduanya berteman sangat baik, walaupun Kala tahu bahwa Disa selalu merasa kesedihan dan kesepian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Kedua orang tuanya telah meninggal akibat kecelakaan dan ia juga anak tunggal satu-satunya, jadi Disa tidak mempunyai saudara. Dan sekarang ia dirawat oleh nenek dan juga kakeknya. Walaupun begitu, Kala tetap menjadi seorang sahabat yang baik dan ceria yang selalu menemani Disa jika ia sedang merasa kesepian. Selamat pagi Disa, bagaimana liburanmu semasa liburan akhir tahun kemarin? Apakah menyenangkan? Kala, sebenarnya liburan akhir tahun kemarin aku nggak pergi kemana-mana sih. Aku cuman di rumah aja, soalnya nenek kakek juga sibuk kerja di luar kota dan jarang ketemu. Jadi liburan akhir tahun kemarin aku cuman sendirian di rumah. Yah, gak asik banget sih. Tau gitu kamu main ke rumahku aja, biar nanti kamu sekalian diajak jalan-jalan sama ayah sama bunda. Kalau kamu ikut kan aku jadi ada temennya. Gimana ya Kal? Aku ngerasa gak enak aja kalau aku ganggu waktu liburanmu sama ayah sama bunda. Jadi aku gak mau ganggu kamu deh. Ya udah deh, gak apa-apa. Yang penting sekarang kita udah ketemu lagi, jadi kamu gak sendirian. BTW ini kan awal tahun baru. Kira-kira Bu Rara bakal ngasih langsung tugas banyak gak ya? Kamu ini jangan ngomong gitu deh. Sembari Disa dan Kala berjalan menuju kelas, tiba-tiba Kala melihat raut wajah Disa yang sedikit ketakutan dan juga cemas, seperti ketakutan ketika bertemu sesuatu. Disa, muka kamu kenapa? Kok kelihatan takut gitu sih? Padahal ini awal tahun baru masuk sekolah. Masa kamu kayak orang gak seneng gitu? Bukan gitu kok Kal. Aku seneng banget malahan buat berangkat sekolah di pembelajaran awal tahun baru. Cuman aku takut aja kalau ketemu sama dua cowok itu. Hah? Yang kamu maksud Vandra dan Rama itu? Please deh Dis, ngapain juga sama tuh cowok takut? Lawan aja kali Dis, kalau kamu takut ntar mereka berdua malah kesenangan gangguin kamunya. Vandra dan Rama adalah dua orang sahabat yang memiliki tubuh berbadan tinggi dan juga besar, yang suka membuli dan mengganggu Disa. Mereka berdua juga suka mengejek Disa dan dengan ejekan bahwa Disa adalah anak yatim piatu dan miskin. Tapi Kal, aku tetap aja takut. Apalagi mereka berbadan tinggi dan besar. Aku takut kalau mau lawan mereka. Takutnya ntar aku yang kalah terus malah makin diejek lagi. Tenang aja Dis, ada aku kok. Nanti kalau mereka berdua macam-macam sama kamu, biar aku aja yang lawan. Ketika Disa dan juga Kala sampai di dalam kelas, ternyata dari kejauhan ada Vandra dan juga Rama yang sedang menatap dengan tatapan sinis ke Disa. Tetapi tidak lama kemudian mereka berdua pergi menghilang entah kemana. Akhirnya Disa pun merasa lega. Ia pun mengeluarkan bekal sarapan yang dimakan pagi hari ini.
dan Kala mengajak Disa untuk memakan bekalnya bersama-sama di kantin. Namun, Disa menolaknya. Ia memilih untuk makan bekal di kelas saja. Ketika Kala sudah pergi dan suasana kelas menjadi sepi dan tidak ada seorang pun kecuali Disa, tiba-tiba dari belakang muncul Vandra dan juga Rama yang mendorong meja Disa dan yang mengakibatkannya Disa dan bekal terjatuh yang membuat Disa sedikit terluka dan terkena serpihan makanan dari bekalnya. Hei, anak yatim piatu, berani-beraninya kamu masih berangkat di sekolah ini. Iya tuh, kira-kira kamu udah mati nyusul ke orang tuamu ya, yang sudah gak ada itu. Kalian berdua tuh kenapa sih? Aku nggak pernah sama sekali ngeganggu kalian, tapi kalian berdua selalu ngeganggu aku. Emangnya aku salah apa sama kalian sampai kalian ngelakuin hal kayak gini ke aku? Mikir deh, kamu itu miskin dan gak punya orang tua. Emang berhak kamu di sekolah ini? Apa? Ingat ya, yang bisa sekolah di sini tuh cuma anak orang kaya kayak kita dong. Sedangkan kamu yatim piatu sama miskin gak punya apa-apa. Emang berhak buat bisa sekolah di sini. Yang nentuin aku berhak apa enggak sekolah di sini tuh bukan kalian, tapi sekolah. Lagian aku bisa masuk di sekolah ini juga gara-gara aku berprestasi. Nggak kayak kalian berdua yang bisanya pakai duit orang tua seenaknya. Mendengar perkataan itu, Vandra dan Rama pun menjadi kesal. Dan akhirnya mereka berdua memukul dan menarik-narik rambut Disa. Dan Disa pun mendapatkan perlakuan seperti itu. Ia tidak bisa melawannya karena ia tahu bahwa ia akan kalah. Karena ia harus melawan dua orang pria yang berbadan besar dan akhirnya Disa cuma bisa menyerah dan diam tanpa melawan. Walaupun sebenarnya yang Disa rasakan adalah sakit karena pukulan dari Vandra dan juga Rama. Ingat ya, anak yatim piatu, kalau berani ngadu ke Bu Rara, bisa-bisa yang kena bukan cuma kamu doang. Ntar kalah pasti kita perlakuin juga hal yang sama kayak kamu sekarang. Udah Ram, kita cabut dulu aja sebelum ada orang yang lihat. Rama dan Vandra pun akhirnya meninggalkan Disa. Dan karena Disa mengetahui bahwa teman-temannya akan segera datang, akhirnya ia tergesa-gesa untuk merapikan diri dan membersihkan makanan di tubuhnya agar tidak terlihat seperti terjadi sesuatu. Dan akhirnya Kala sampai di dalam kelas dan langsung menghampiri Disa. Gimana Dis, bekal kamu udah habis belum? Bentar-bentar, kok muka sama tangan kamu kayak memar-memar gitu semua? Emangnya kenapa? Gak apa-apa kok Kal. Tadi aku mau berdiri buat beli minum ke kantin. Cuman waktu itu aku nggak sengaja kesandung sama meja yang sama mejanya, jadi aku jatuh deh. Tapi ini kok makanannya sampai kena ke rambut-rambut sama seragam segala? Iya nih, tadi waktu aku jatuh mejanya ikut kedorong, jadinya makanannya ikutan jatuh Kal. Beneran nih kamu nggak kenapa-kenapa? Iya beneran kok Kal. Setelah perbincangan Disa dan Kala selesai, Bu Rara memasuki kelas untuk memulai pelajaran. Selamat pagi anak-anakku. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani bullying. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Vandra. Hadir Bu. Rama. Hadir Bu. Kala. Hadir Bu. Disa. Setelah selesai mengabsen murid-murid, Bu Rara menyadari bahwa ada yang berbeda dari tubuh Disa. Lalu Bu Rara menghampiri Disa dan bertanya, Disa, kamu kenapa? Tangan kamu kok merah-merah gitu? Gak apa-apa kok Bu. Disa nggak kenapa-napa. Tadi gara-gara Disa nggak sengaja kesandung sama kaki meja, jadinya tadi Disa jatuh. Mungkin waktu jatuhnya kena meja, jadinya merah-merah semua Bu. Ya udah kalau begitu, Ibu tenang. Ibu cuma takut kalau kamu kenapa-kenapa. Iya Bu, makasih ya Bu udah khawatirin Disa. Maaf. Iya Disa, sama-sama. Ibu cuma takut kalau kamu dibully. Soalnya Ibu sering dengar di kelas ini ada anak yang suka bully. Ya udah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran. Di sini Ibu ingin menyampaikan tentang bagaimana cara menangani bullying. Jadi bullying bisa ditangani dengan menangani bullying dengan cara kita harus
bisa bersikap tegas untuk menghentikan perilaku bullying. Dan kita harus bisa percaya diri yang menunjukkan bahwa kita itu kuat tanpa harus membalas dengan kekerasan. Dan juga kita bisa melaporkan tindakan bullying tersebut kepada pihak yang berwenang supaya kasus bullying bisa ditindaklanjuti. Saat Burara sedang menyampaikan materi, ternyata Disa yang mendengarkannya hanya terdiam dengan wajah kesedihan. Disa sebagai korban bullying merasa bahwa dirinya adalah seorang yang lemah, yang menyebabkan orang-orang membuat seenaknya terhadapnya. Bel istirahat pun berbunyi dan Burara berpamitan untuk meninggalkan kelas. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Ingat untuk kalian semuanya, jangan sampai ada yang menjadi pelaku bullying. Kalau ada, ibu bisa tidak segan untuk mengeluarkan dari sekolahan ini. Mendengar hal itu, Vandra dan juga Rama menjadi panik ketakutan. Mereka berdua takut jika Disa akan memberitahu ke Burara kalau Disa sebenarnya korban bullying yang dibully oleh Vandra dan juga Rama. Ingat ya omongan kita tadi. Awas aja kalau kamu sabung kumpul, Pak. Kalian itu apa-apaan sih? Tiba-tiba ngomong kayak gitu ke Disa. Emang waktu aku gak ada kalian pada ngomongin apa aja? Diem lu cupu. Mendingan kamu gak usah ikut-ikut campur urusan kita deh. Dis, jujur sama aku, tadi kamu diapain sama mereka berdua? Nggak apa-apa kok, Kal. Tadi itu mereka cuman mau minta tolong buat bawain buku tugas. Jadi tadi mereka cuman ngagetin aku doang kok. Kok kamu mau sih, Dis? Kenapa nggak kamu tolak aja? Mereka berdua kan sukanya gangguin kamu terus. Ngapain juga kamu harus baik sama dia? Nggak apa-apa, Kal. Lagian juga berbuat baik sama teman apa salahnya? Ya udah, aku mau pergi duluan ya. Kamu mau pergi kemana, Dis? Aku ikut ya, biar kamu nanti gak diganggu sama tuh dua cowok. Nggak usah, Kal. Nggak apa-apa, aku mau sendirian aja. Lagian aku juga mau nyari angin di deket gudang atas. Ya udah deh, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, bilang, jangan dipendam sendiri. Iya ya, Kal. Tenang aja. Kalau gitu aku pergi duluan ya. Dadah. Disa, nanti aku nyusul kamu ya, Dis. Tidak tahu apakah Disa mendengar perkataan Kala bahwa ingin menyusulnya. Di perjalanan menuju gudang atas, Disa berusaha untuk menahan tangisnya. Ia berusaha untuk tetap terlihat kuat, yang seperti dikatakan oleh Burara. Sesampainya di atas, Disa langsung terburu-buru untuk memasuki gudang kosong dan ia langsung menutup dan mengunci pintunya. Setelah ia langsung menangis terseduh-seduh, ia sebenarnya tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Tapi mau bagaimana lagi, ia harus tetap terlihat kuat. Di dalam gudang yang tidak ada orang, Disa menangis dengan sangat keras dan menandakan jika Disa sudah tidak sanggup lagi. Disa sudah sangat kesal terhadap perlakuan Vandra dan juga Rama. Disa hanya tidak sanggup jika dirinya terus disebut sebagai anak yatim piatu dan juga miskin. Disa mengeluarkan foto yang berisi foto papa dan juga mamahnya yang disimpan di dalam sakunya. Papa, mama, maafin Disa ya. Disa belum berhasil menjadi anak yang baik. Disa udah terlanjur capek mah, pa. Disa selalu disebut anak yatim piatu sama teman-teman Disa. Disa udah berusaha untuk tetap tegar dan pura-pura kuat, tapi Disa tetap gak bisa, pa. Ma, Disa sebenarnya juga mau punya orang tua yang lengkap, tapi bagaimanapun juga Disa juga gak bisa ngerubah takdir Tuhan. Ya udah, pa, ma, kalau gitu Disa nyusul papa sama mama juga ya, biar Disa gak jadi anak yatim piatu lagi. Tunggu Disa ya, pa, ma. Dengan raut wajah yang sudah sangat amat pasrah dan tidak ada harapan lagi, akhirnya Disa memutuskan untuk bunuh diri menggunakan kain putih lusuh yang sudah tidak terpakai lagi di gudang, dan ia langsung mengambil bangku, dan akhirnya Disa bunuh diri dengan cara gantung diri. Setelah beberapa waktu terlewat, jam istirahat pun telah selesai. Dengan terburu-buru, Kala langsung pergi ke atas untuk mencari Disa. Disa, kamu di mana, Disa?
Disa, ini udah hampir habis jam istirahatnya. Nanti kalau kita telat masuknya, ntar kita bisa dimarahin loh. Saat Kala sedang kebingungan mencari Disa, tiba-tiba hati Kala bergerak untuk mencari Disa di area dekat gudang. Kalau tahu bahwa ketika Disa yang sedang sedih, ia akan mencari tempat yang sepi untuk menangis sendirian. Kala tahu jika Disa sebenarnya tidak suka kalau ada yang melihatnya menangis. Ketika Kala sedang berjalan menuju gudangnya, Kala terkejut melihat di jendela gudang yang di dalamnya ternyata ada Disa yang sudah tergantung menggunakan kain putih. Akhirnya Kala pun berusaha berteriak meminta tolong untuk menyelamatkan Disa yang terkunci di dalam gudang. Akhirnya tidak lama dari itu bantuan pun datang untuk menyelamatkan Disa yang terkunci di dalam gudang. Dia langsung mendobrak pintu gudang hingga rusak. Setelah berhasil mendobrak pintu, Kala pun tanpa berpikir langsung lari menghampiri Disa yang sudah tergantung kaku. Dan Kala langsung menangis histeris. Dan juga sekujur tubuhnya menjadi lemas. Ia sudah tidak ada harapan lagi ketika guru bilang bahwa Disa sudah meninggal. Kala merasa bahwa ia telah gagal menjadi seorang sahabat Disa. Dan ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa waktu Disa ingin pergi, kenapa ia membolehkannya? Harusnya ia menolaknya agar Disa baik-baik aja. Tetapi bagaimanapun juga ini juga salah satu takdir dari Tuhan, dan Kala pun tidak bisa menghentikannya. Dari kisah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak seharusnya kita mengejek orang yang tidak mempunyai kedua orang tua. Bahkan kita tidak boleh mengejek bahwa orang yang tidak mempunyai kedua orang tua itu adalah anak yatim piatu. Kita tidak tahu apakah mereka yang diejek merasa sakit hati ataupun marah. Walaupun kita membulinya dan yang dibuli hanya diam saja, bukan berarti yang dibuli tidak merasa sedih. Mereka yang biasanya hanya diam saja, sebenarnya di dalam hatinya penuh dengan ketakutan dan juga kekhawatiran yang bisa membuat korban yang dibuli menjadi lelah dan akhirnya memilih untuk menyerah. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai untuk menjaga perasaan teman yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua. Kalaupun bisa, kita harus mensupport mereka untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa ada dampingan orang tua. Dan kita juga harus menjadi teman yang baik dan juga yang bijak tanpa harus membandingkan dan memilih-milih teman. Sekian presentasi wayang dari kelompok 4. Terima kasih.